Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali pada saat ini untuk mendapatkan kesempatan merenungkan firman Tuhan. Mari kita pergunakan firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 23 sampai 29. Saya baca dulu ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka terus bertindak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Saya baca 2 ayat dulu, saya beri tema firman Tuhan, berharap dan bertindak. Kalau saya membaca di satu buku, seorang yang dikatakan Charles R. Swindoll itu pernah mengucapkan hidup adalah 10% apa yang menimpa kita. Jadi 10% yang menimpa kita. Sisanya 90% adalah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jadi sisanya itu kita itu bagaimana harus bereaksi. Pesan ini cukup kuat dan konteks pasang surut di dinamika kehidupan. Pada suatu saat nanti kita mungkin terjebak dalam situasi atau kondisi demikian, memaksa kita untuk bertindak. Apakah kita pasrah saja atau mencari solusi agar lepas dari malapetaka? Di sini kita melihat Rasul Paulus ada di dalam markas. Dia pada saat itu disesah, disiksa. Di dalam ayat 23 mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Kita melihat di dalam ayat, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 22 mulai ayat 23 ini, kita melihat siapa saja yang ada di dalam ayat ini, yaitu Rasul Paulus, kepala pasukan dan pasukan yang ada pada saat itu tempatnya ada di markas. Dan juga kita melihat selanjutnya, selain di markas, mereka ada ditaruh di halaman untuk mengetahui apa yang Rasul Paulus lakukan. Kita melihat observasinya adalah Rasul Paulus, kepala markas dan anggotanya itu yang memeriksa Rasul Paulus pada saat itu ada di tempat itu. Dan
Kita melihat pada waktu Rasul Paulus diperiksa, Rasul Paulus sudah disesah karena dia memberitakan Injil, dan orang-orang Yahudi pada saat itu terus menyesah Paulus. Tetapi Paulus tetap berada di dalam pendiriannya, yaitu memberitakan firman. Dan pada waktu mereka berusaha untuk melakukan sesuatu keributan, sehingga kepala markas itu memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas. Jadi kepala pasukan itu memerintahkan Paulus untuk dibawa ke markas dan menyesah dia, memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Menyesah supaya dapat diketahui kenapa orang banyak berteriak-teriak berusaha untuk mengusir Rasul Paulus. Kita melihat Rasul Paulus ini pun pernah terjebak dalam kondisi darurat. Ia bagaikan telur di ujung tanduk. Banyak orang Yahudi marah kepadanya di dalam ayat 23 untuk merendam situasi. Kepala pasukan itu memerintahkan supaya pasukannya itu membawa Paulus ke markas dan menyuruh mereka memeriksa dan menyesah dia. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-24 tadi kita sudah melihat, namun kita perlu mengetahui bahwa orang Romawi itu mempunyai hukum, yaitu lex Porcia. Hukum itu dibuat oleh L. Porcius Licinius pada tahun 185 sebelum Masehi. Seorang pejabat Romawi, menurut hukum itu, hakim yang menolak mendengar pembelaan seorang warga Romawi akan dijatuhi hukuman mati. Kita melihat hukuman itu tidak ringan. Kalau ada seorang Romawi yang ditangkap, tetap diadili dan disiksa, tapi hakim itu tidak mau mendengar apa yang menjadi keluhannya. Kalau itu adalah orang Romawi, maka dia akan disesah dan akan dihukum dengan kematian. Di dalam ayat 25 dikatakan, tapi ketika Paulus diterlentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apabila tanpa diadili? Paulus berkata, bolehkah engkau menghukum seorang Rom tanpa diadili? Kita melihat Paulus mempunyai status warga negara Roma. Setelah memeriksa, setelah meminta hak istimewa itu, dikatakan karena Paulus mempunyai warga negara Roma. Setelah memeriksa informasi itu dalam ayat 26 sampai 28, mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus,
tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Kita melihat di sini Paulus itu haknya mau dibeli oleh kepala pasukan, tapi dia tidak mau, dan dia mengatakan kepala pasukan itu menjadi takut karena Paulus mengatakan itu adalah hakku, maka kepala pasukan itu menjadi takut. Paulus itu seorang yang cerdik untuk keluar dari tekanan. Dia mengeluarkan senjata pada saat yang tepat. Menariknya, solusi itu sama sekali tidak melanggar peraturan. Ia tetap jujur, berlaku tidak curang. Pokoknya Paulus itu dikatakan cerdik. Paulus itu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Di dalam Injil Matius 10 ayat 16. Tulus hati seperti burung merpati, tetapi dia cerdik seperti ular. Dia keluar. Kita harus jadi anak Tuhan yang cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Kita bisa mempelajari dua hal di dalam firman Tuhan ini. Kita bisa mempelajari dua hal dari pengalaman Rasul Paulus. Pertama, dia arif, dia bijaksana. Paulus bukan sosok pengecut yang takut menderita, tapi ia tahu apa yang harus dia jalani. Kedua, dia proaktif. Paulus tidak merengek di hadapan masalah. Sebaliknya, ia mengatur otak, menemukan pemecahan masalah. Paulus menjalankan itu semua seimbang. Prinsip sembayang dan berdoa, ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu adalah prinsip yang diambil oleh Rasul Paulus. Kita jemaat GPDI El Shaddai, hamba-hamba Tuhan pun, kita harus mengambil prinsip di saat-saat tertekan. Kita harus mempunyai dua hal, ora et labora, bekerja dan berdoa. Tuhan pasti akan menolong kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kepada kami firman-Mu yang indah. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan liku-liku dosa ini, Tuhan berikan kepada kami kecerdikan supaya kami mampu mengatasi semuanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan bisa mendapatkan jalan keluar seperti Rasul Paulus. Berikan kekuatan kepada seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Engkau bimbing, pimpin kami terus untuk mengenal, mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mengetahui kami harus belajar seperti Rasul Paulus untuk selalu berjaga, berdoa, dan bekerja. Biarlah kami memperoleh kemenangan. Berkati Ibu Gembala kami yang dengan setia melayani kami. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, hikmat yang bertambah-tambah. Juga Tuhan
multimedia yang sudah melayani kami dengan setia, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai tidak menyembunyikan keadilan dalam hati. Kiranya kesetiaanmu, keselamatan daripadamu, kasihmu dan kebenaranmu yang keluarga GPDI El Shaddai bicarakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.